Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatah. Bagaimana kabarnya untuk hari ini, Pak Lutfi? Alhamdulillah, Pak. Baik sekali, Pak Fatah. Bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak Lutfi. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Lutfi. Yang pertama, saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan kemudian bagaimana Bapak dan Ibu memberikan Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Lutfi adalah kompetensi apa yang akan Pak Lutfi kembangkan pada coaching kali ini. Baik Pak, potensi yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penumpang atau presence, dan kemudian mendengarkan aktif. Selanjutnya yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang akan Pak Lutfi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Lutfi. Ini Pak, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian yang terakhir Pak Lutfi, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Lutfi di dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak Lutfi, demikian dulu ya Pak observasi kali ini. Silakan Pak Lutfi melakukan coaching terhadap coachee. Baik, terima kasih Pak Fatah atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Ya, bagaimana kabarnya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah baik Pak Lutfi. Bagaimana Pak Lutfi? Ya, alhamdulillah sehat juga dulu. Dengar-dengar Bu Dwi ada yang mau disampaikan kepada saya, ada yang mau ingin diceritakan. Coba kalau boleh tahu. Ya Pak, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Lutfi. Apa ya kira-kira yang mau disampaikan Bu? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun Pak, tidak ada perubahannya. Dari penyampaian materi, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya. Sekarang ini perkembangan semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan dan hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariasi. Seperti itu Pak. Oke. Jadi kalau saya garis bawahi ini Bu Dwi ya, berarti permasalahan Bu Dwi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Bu Dwi yang kurang bervariatif, itu ya Bu? Iya Pak, betul, kurang bervariatif. Baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama saja. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Dwi dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini yaitu mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Seperti itu. Jadi Bu Dwi yang mengharapkan adanya perubahan ya Bu ya. Jadi kira-kira perubahan apa yang Bu Dwi ingin lihat dan ingin didapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, model ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru ataupun hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa menggunakan media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif seperti itu Pak.
Jadi dari Ibu yang baru sampaikan tadi, pembelajaran yang ingin Ibu inginkan yaitu menggunakan bervariasi dengan model-model, metode atau media bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal Bu ya. Ya, itu berarti kira-kira di level di level berapa Bu kira-kira itu? Kalau saya pikir berarti sekarang ini kondisinya di level 5. Oh, Kira-kira level yang ini guru-guru senior, sehingga untuk yang lebih tinggi lagi itu agak susah. Jadi untuk saat ini ya level 5. Oke, berarti di level 5 ya sekarang ini. Terus kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Saya rasa bisa sampai level 7 Pak. Nah, karena untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit karena kebanyakan guru-gurunya ini kebanyakan kritik yang lebih senior. Jadi dari level 5 sampai level 7 masih bisa dilakukan perubahan. Iya, benar. Oke ya. Dari level 5 sampai 7 Bu ya ini ya berarti ya. Oke, usaha apa yang ingin Ibu Dwi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan apa rencana atau kegiatan yang mau saya perbuat. Tapi saya rasa semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu. Oke. Untuk mentoring nanti, Bu Dwi akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya kira-kira seperti itu ya. Oke. Strategi selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Dwi terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman seperti itu dalam penyampaiannya? Kalau bukan dengan mentoring, nanti saya coba dengan konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang variatif. Berarti Bu Dwi pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Dwi ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Saya rasa yang mentoring Pak ya, karena kalau untuk yang pelatihan workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini lebih nyaman dilakukan oleh guru atau yang mentoring saja Pak. Mentoring ya Bu ya. Dalam kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Dwi memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana? Ada sih Pak, sebenarnya nanti saya bisa minta bantuan teman guru di sekolah atau memang yang ahli bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu yang lebih bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide atau ini atau juga nanti bisa saya minta bantuannya. Berarti Bu Dwi ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja Bu ya. Selanjutnya kira-kira kapan ini Bu mau direalisasikan? Secepatnya Pak. Jadi kalau kita minggu depan saya akan melakukan, nanti kita coba berkoordinasi dengan dulu atau berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring itu. Bu Dwi, bagus sekali Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Dwi dapatkan? Yang saya dapatkan yaitu gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif atau dengan yang rekan guru yang lainnya dalam bidang IT, ahli dalam bidang manfaatnya. Alhamdulillah Bu ya. Sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti kabarnya Bu ya setelah Ibu melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-ceritanya lagi agar kita bisa saling bersharing. Dari percakapan ini coba Bu ungkapkan bagaimana perasaan Bu Dwi. Perasaan saya tentu lebih senang dan lebih lega karena dapat mencurahkan apa yang saya rasakan. Terima kasih Pak Lutfi sama-sama. meluangkan waktu untuk saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk sekolah saya ke depannya. Semoga nanti kita bisa mengobrol di lain waktu juga ya Pak ya. Iya, baik. Sama-sama Bu ya. Semoga kita juga bisa saling bersharing, saling memecahkan masalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatah. Pak Lutfi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Dwi. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Pak Lutfi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Pasca observasi, yang pertama, apa saja yang sudah Pak Lutfi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak tadi. Yaitu yang pertama menanyakan tujuan, kemudian ada mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Itu Pak. Oke Pak Lutfi, menurut saya sebagai observer berlebih tadi proses coaching tadi antara Pak Lutfi dan Bu Dwi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Pak Lutfi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dwi, sehingga Bu Dwi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan oleh Pak Lutfi dan Bu Dwi. Ya, seperti ini Pak. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi dengan adanya latihan-latihan. Ya, itu Pak Lutfi sebagai kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah dalam kondisi sehat, dan juga bagaimana kabarnya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh ya Pak Fatah, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Pak ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh kan Pak? Boleh dong Bu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee yang akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Pak Fatah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Untuk saya ini kompetensi yang ingin saya kembangkan di proses coaching ini adalah coaching kali ini, yaitu pastinya tentunya terkait dengan kompetensi inti, yaitu coaching Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, jadi Pak Fatah ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak ya, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Fatah kembangkan atau Bapak lakukan observasi ya Pak ya? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya yang akan Pak Fatah kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaian
indikator kebersamaan yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini, yaitu saya akan melakukan yang saya akan lakukan adalah saya ingin uji itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan tentunya coach tersebut dapat mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan itu, dan juga mengetahui bagaimana cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Baik Pak, jadi Pak fakta indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Baik Pak Fata, terima kasih atas jawabannya. Silakan Pak Fata melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan mengobrol kembali ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Silakan Pak Fata bisa melakukan proses coachingnya. Ya Bu. Assalamualaikum Pak Lutfi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Pak. Pak Fatah sendiri bagaimana Pak? Saya juga alhamdulillah untuk kondisi hari ini baik Pak Lutfi. Saya dengar Pak Lutfi ini ingin menyampaikan sesuatu terkait atau mau menceritakan apa Pak Lutfi? Ya begini Pak. Pak Fatah kok tahu ya? Ini Pak ya. Akhir-akhir ini siswa saya itu kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran. Ya, terutama itu pembelajaran yang saya berikan. Ada yang berbicara dengan temannya, bermain sendiri, bahkan ada yang ngalamun, bahkan ada yang suka menggambar, coret-coret buku Pak, terutama. Kemudian selain itu jumlah siswa yang mengerjakan tugas yang saya berikan itu dari beberapa siswa itu, dari 100% siswanya itu ada 60% yang ada di kelas yang tidak mau mengerjakan, sedangkan siswa yang lain hanya mengandalkan jawaban dari temannya. Seperti itu. Begitu ya Pak. Jadi setelah saya mendengar cerita dari Pak Lutfi ini, kira-kira apa harapan yang Pak Lutfi inginkan dari obrolan untuk kali ini Pak? Ini Pak, saya mengharapkan solusi atau masukan dari Pak Fatah atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar. Menurut Pak Lutfi, apakah faktor yang membuat murid-murid ini atau murid Pak Lutfi ini melakukan hal-hal yang seperti itu Pak? Kalau saya ingat-ingat kembali, jadi hal yang menyebabkan kurang antusiasme murid-murid saya dalam pembelajaran saya yang saya terapkan itu cenderung membosankan dan terlalu monoton. Karena saya terlalu dominan berbicara satu arah, kemudian hanya menyampaikan materi, bercerita di depan murid-murid saya, dan yang kedua saya tidak memberikan kesempatan untuk berpendapat secara aktif dalam berbicara. Jadi ketika saya sudah menyampaikan materi, murid-murid saya itu tidak saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya atau pertanyaannya seperti itu. Begitu ya Pak. Sepertinya apa saja yang dapat membuat murid Pak Lutfi ini lebih antusias di dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Lutfi laksanakan? Ini Pak, siswa saya yang asik, pembelajaran yang asik ya terutama, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, tidak melulu ceramah, kemudian bisa membuat anak lebih aktif dalam pembelajaran. Seperti itu. Wah, ini saya sependapat nih dengan Pak Lutfi. Kalau menurut Pak Lutfi ini langkah apa yang perlu diperbaiki supaya siswa lebih merasa asik dan tidak membosankan atau tidak bosan di dalam mengikuti pembelajaran Pak? Dalam pembelajaran itu jelas harus pusat pada murid Pak. Kemudian murid bisa aktif dalam pembelajaran, bisa lebih banyak bertanya. Nah, jika dia tidak tahu maka segera bertanya, tidak banyak diamnya. Kemudian dalam pembelajaran bisa saya sisipkan ice breaking. Jadi dalam pembelajaran itu ketika siswa mengalami bosan, setidaknya kembali menyegarkan pikirannya. Kemudian ada edukasi yang berupa game permainan dalam pembelajaran seperti kuis-kuis itu Pak, agar menjadi lebih baik dan menarik dalam belajar. Lalu mengenai tugas apa yang akan Pak Lutfi lakukan terhadap siswa yang selalu memberikan jawaban kepada temannya Pak Lutfi? Terhadap siswa yang suka memberikan jawaban kepada teman-temannya, saya akan memberikan arahan dan bimbingan kepada murid tersebut ya Pak.
untuk bisa menjadi tutor sebaya atau tutor pada teman-temannya, sehingga dia tidak hanya semata-mata memberikan jawaban saja tanpa mengetahui asal-usul memperoleh jawaban tersebut. Misalnya ada yang suka menggambar, membaca, menulis, saya akan sesuaikan dengan minatnya. Jadi tugasnya itu saya sesuaikan dengan minat bakat anaknya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Sehingga siswa atau murid saya tidak terkesan dipaksa dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan dan senang Pak melakukan tugasnya itu. Juga mereka tidak bergantung pada temannya lagi. Sedangkan kepada siswa yang sering memberikan jawabannya itu kepada saya minta untuk menjadikan tutor sebaya kepada teman-temannya, memberikan dalam pembelajaran itu dia bisa menerangkan kepada temannya sehingga dia bisa mentransfer ilmunya yang dia ketahui, membagikan ilmunya kepada teman-temannya yang membutuhkan. Seperti itu Pak. Ya, tadi saya tertarik dengan anak yang dimintai sebagai tutor sebaya. Lalu hal apa yang akan membuat siswa tersebut berubah? Dalam hal ini yang ingin saya katakan itu ada siswa yang selalu meminta contekan pada siswa lain dan nanti berubahnya pada apa? Terus yang menjadi tutor sebaya itu kedepannya harus bagaimana? Untuk siswa yang lebih mengandalkan temannya itu nanti akan saya lakukan atau saya memberikan kesempatan melakukan pendekatan personal dengan temannya itu. Dan dengan teman yang membantu untuk menjadi tutor sebaya tersebut nantinya akan memudahkan penyerapan materi pembelajaran. Ada siswa yang dijelaskan oleh guru, siswa tersebut kurang fokus atau kurang bersemangat. Namun ketika dijelaskan oleh temannya, siswa tersebut dengan gaya yang lebih santai sehingga lebih mudah menyerap materi yang disampaikan. Jadi kayak tidak ada canggung atau grogi. Sedangkan pada siswa yang bertugas pada tutor sebaya itu secara tidak langsung akan meningkatkan jiwa kepemimpinannya Pak. Dia akan meningkatkan jiwa sosialnya dengan memberikan arahan kepada temannya, dia bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas juga. Seperti itu Pak. Nah ini sudah sangat bagus langkah itu. Lalu apa komitmen dari Pak Lutfi ini agar pembelajaran yang menyenangkan itu dapat terlaksana dengan baik begitu Pak Lutfi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Pak, menggunakan sumber-sumber belajar, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid, yang disukai anak-anak dalam pembelajaran agar bisa mereka eksplor materi-materi yang akan saya sampaikan, sehingga murid yang saya dapat sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi yang ada tanpa adanya unsur paksaan Pak ya. Melihat sumber belajarnya pada murid-murid ini yang saya lihat itu gaya belajarnya mereka kan berbeda-beda, jadi mereka bisa sesuai dengan minat bakat mereka atau minat dari mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Seperti itu. Bagus sekali Pak Lutfi. Dalam hal ini saya sangat mendukung sekali rencana Pak Lutfi dan semoga kedepannya rencana yang sudah disusun oleh Pak Lutfi itu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dari Pak Lutfi. Amin Pak. Terima kasih Pak Fatah atas waktunya, atas masukannya, kemudian dukungannya, dan terima kasih juga atas doanya. Semoga nanti saya bisa menjalankan seperti apa yang didoakan oleh Pak Fatah. Terima kasih Pak Fatah atas waktunya yang telah diberikan kepada Syara untuk sharing-sharing. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita. Ya Pak, semoga siswa-siswi kita ini menjadi anak yang sesuai yang kita harapkan. Bagaimana Pak Lutfi, apa yang Bapak rasakan setelah kita sharing dan bercerita? Tentunya ini. Iya, tentunya lega Pak. Sebelumnya itu perasaan menjadi bimbang setelah mendengarkan memberikan jawaban kepada Pak Wata. Merasa ada pencerahan gitu Pak, mengenai permasalahan saya di kelas. Yang awalnya saya merasa berat kayak ada bundel di hati, sekarang bisa menjadi lega. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat saya dan guru-guru semuanya nanti dalam pembelajaran tidak monoton seperti itu. Ya, sama-sama Pak Lutfi. Oke Pak Fatah, tadi sudah melakukan coaching ya. Bagaimana dari proses coaching tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Untuk kegiatan coaching hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
lancar dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya yang akan saya tanyakan kepada Pak Fata. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Selama coaching yang saya lakukan, yaitu sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan bagaimana solusi dan masalah. Baik Pak Fata, jadi Pak Fata ini sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Pak Fata tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita kepada coaching. Kemudian Pak Fata sudah melakukan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Fata sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching dan sudah fokus arahnya di situ. Pak Fata sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Fata sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Fata sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak ya, kedepannya kompetensi apalagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu bagaimana kita memahami dari alur cerita untuk melakukan coaching supaya coaching ini selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Pak Fata, luar biasa sekali. Jadi Pak Fata ini akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri dulu sampai di sini ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Ya, gimana kabarnya? Oh, kabar baik Pak Lutfi. Pak Lutfi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sama, saya sendiri juga baik ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Bu Dwi. Ya, yang pertama saya nanti akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bu Dwi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan nanti dengan prinsip-prinsip coaching, diantara yaitu kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Dwi adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi pertama yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Terus mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian ini yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bu Dwi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Baik Bu, demikian dulu ya nanti pas observasinya kali ini. Silakan nanti Bu Dwi melakukan coachingnya terhadap Kuci. Kemudian nanti setelah observasi nanti saya amati.
Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Dwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bu untuk hari ini bisa meluangkan waktu untuk saya Bu Dwi? Selamat pagi Pak Fatah. Bisa Pak, kelihatannya Pak Fatah ini kok sedikit murung, tidak semangat seperti biasanya ya Pak ya? Mohon maaf Bu, saya hari ini agak meriang. Ya tidak apa-apa Pak. Ada apa Dan ya Pak? juga saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Ya. Begini Bu, saya mau berbagi tentang masalah yang saya alami Bu Dwi. Dengan senang hati Pak. Apa yang Pak Fatah harapkan bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi atau saya alami Bu Dwi. Masalah apa ya Pak ya? Coba bisa ceritakan apa yang sedang Pak Fatah rasakan. Begini Bu, saya itu di kelas mempunyai beberapa siswa yang menurut saya itu benar-benar luar biasa sekali aktifnya. Dari keaktifan itu tiap hari anak ini berantem dengan teman-temannya dan mengganggu teman-temannya yang lain. Jadi saya sebagai guru kelas tentunya ini merasa terbebani. Soalnya dari rekan-rekan guru yang lain juga sering memberikan komentar bahwa murid itu selalu nakal dan membuat gaduh, membuat ramai, membuat kelas yang kecil, di mana setiap hari anak itu selalu bertengkar. Bahkan ada orang tua siswa yang datang ke sekolah langsung untuk mengetahui anak tersebut karena anaknya dipukul sampai giginya copot. Itu menurut Bu Dwi bagaimana ya Bu ya? Oh begitu ya Pak ya. Dari percakapan kita kali ini tujuan apa yang ingin Pak Fatah dapatkan? Saya harapkan itu siswa itu jadi siswa yang lebih baik atau menjadi siswa yang baik, tidak suka berantem, bisa belajar dengan baik di kelas, tidak membuat kegaduhan, dan tentunya tidak mengganggu dari kelas lain. Baik Pak. Kalau begitu apa yang selama ini sudah Pak Fatah lakukan? Selama ini yang sudah saya lakukan itu saya memberikan nasihat, memberikan arahan-arahan seperti ini kan temanmu jadi harus disayang, jangan sampai diganggu. Selain itu saya juga memberikan nasihat dan arahan, sudah pernah mengundang orang tuanya. Saya bertanya tentang sikap anak ini di rumah, apakah ada masalah di rumah atau bagaimana, tapi ya itu orang tuanya hanya minta maaf dan malah memarahi anaknya tersebut. Oh begitu ya Pak ya. Jadi setelah siswa Pak Fatah beri nasihat dan arahan ada perubahannya atau bagaimana Pak? Begini Bu, jujur di anak itu aslinya pintar dalam pembelajaran. Anak ini sebenarnya mampu di matematika, dia kalau mengerjakan itu cepat dari temannya. Cuma itu tingkahnya yang aktif ini suka mengganggu temannya dan membuat kegaduhan di kelas. Itu membuat saya bingung apa saya itu pernah begini. Cara dari tiga anak ini. Saya menanyakan kenapa seperti ini dan anak ini menjawab kalau dulu anak ini suka dibully teman-temannya karena orang yang tidak mampu atau kurang mampu, jadi ia ingin melampiaskan atau dalam ingin berbalas dendam pada temannya itu. Pak Fatah sudah sering memberikan nasihat pada teman-temannya untuk tidak memprovokasi. Soalnya kalau anak ini tidak diganggu, pasti tidak akan mengganggu temannya Pak. Jadi dari pengamatan Pak Fatah ini setelah memberikan nasihat dan peringatan, opsi lain yang bisa dilakukan Pak Fatah ini apa ya? Saya sebetulnya itu pernah berbagi kepada kepala sekolah tentang anak tersebut. Terus lantas kepala sekolah memberi saran apa ya Pak? Kepala sekolah memberikan peringatan, bahkan pernah itu ibunya dipanggil ke sekolah dan anaknya ini malah ngumpet di dalam rumah. Jadi benar tidak
dari gurunya dan dari anaknya, karena anak ini itu selain berbaik juga akan suka malak temennya. Menurut Pak Fata, apakah lingkungan anak ini sudah apakah tahu lingkungannya seperti apa ya? Jadi begini Bu, anak ini itu di rumah tinggal sama ibunya, ayahnya kerja merantau di luar negeri dan beberapa tahun tidak pulang, jadi mungkin anak ini kurang perhatian atau kasih sayang dari orang tua, sehingga kadang ini emosinya tidak terkontrol, itu langsung begitu marah seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau anak ini kurang perhatian ya Pak ya. Sebenarnya kasihan juga ya kalau ada anak seperti ini setelah anak ini diberi peringatan, orang tuanya sudah dipanggil. Ukuran keberhasilan seperti apa sih yang Pak Fata inginkan? Harapannya begini Bu, saya ini anak ini bisa nyaman belajar di kelas, dan tentunya tidak mungkin saya keluarkan atau gimana ya. Saya harap anak ini bisa berubah sikapnya menjadi anak yang lebih baik lagi, tidak mengganggu temannya, tidak suka memalak temannya, tidak mudah terpancing atau bisa mengontrol emosinya. Dan saya inginnya itu mencari cara bagaimana anak ini nyaman belajar, karena aslinya anak ini kan pintar, jadi kayaknya eman-eman begitu ya. Dari apa yang sudah Pak Fata sampaikan, apa rencana Pak Fata ke depannya? Saya pikir ini saya perlu menerapi atau saya terapikan anak ini. Saya mempunyai teman yang ahli psikolog dan pernah menangani anak seperti ini, jadi seperti itu membutuhkan tindakan khusus, karena anak ini itu aktifnya sudah sangat luar biasa. Jadi misal besok kalau gini, saya harapkan jangan malak lagi, dan begini Bu, jadi misal besok kamu jangan malak lagi ya nak, malah dia jaga keselamatan jalan Pak. Jadi aslinya anak ini itu luar biasa sekali. Nah, untuk sekarang ini apa yang menjadi prioritas Pak Fata? Saya berharap anak ini merasa nyaman untuk belajar, tidak merasa tertekan, dan tidak suka dibully oleh teman-temannya, dan fokus untuk belajar dan bermain bersama temannya. Jadi sebagai guru tentunya enak dalam memberikan pelajaran, karena ini Bu, kadang itu dia suka emosi karena semua anak kadang suka menyalahkan dia, guru juga ada menyalahkan dia, jadi seperti dia itu serba salah di sekolah. Begitu ya Pak. Apa strategi Pak Fata dan rencananya? Yang pertama saya lakukan itu adalah pendekatan secara personal, pendampingan khusus terhadap anak tersebut, mengajak anak itu bicara dari hati ke hati, memberikan arahan dan nasihat. Jadi anak tersebut merasa dekat dengan saya. Dan kemudian yang kedua adalah memberikan pengertian kepada teman-teman di kelasnya untuk tidak memancing emosi si anak tersebut. Jadi teman-teman diberikan pengertian tentang karakter si anak tersebut. Saya rasa juga perlu adanya komunikasi yang intens terhadap orang tuanya, sehingga orang tua juga memperhatikan anaknya, atau juga dengan rencana yang saya tadi bisa berkolaborasi dengan suami teman yang berprofesi sebagai psikolog apabila memang benar-benar dibutuhkan. Jadi begitu ya strategi yang dimiliki Pak Fata. Nah, untuk jangka waktunya ini berapa lama ya untuk dilaksanakan? Nah, ini yang masih saya bingung Bu, karena namanya anak juga tidak tahu kan. Kadang hari ini anak tidak mengganggu temannya, esoknya juga mengganggu. Jadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, dari yang Pak Fata sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Fata lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Untuk hal ini paling tidak dalam seminggu kita harus memantau, misalnya apa, setiap ada masalah harus diselesaikan dan tidak berlarut, sambil kita pantau, sambil kita berikan arahan dan bersama dengan orang tuanya kita sama-sama membuat perubahan yang baik untuk anak tersebut, sehingga anak ini merasa nyaman belajar di dalam kelas. Menurut Pak Fata, apa Pak Fata perlu bantuan siapa untuk mewujudkan rencana ini? Tentunya saya membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru
dan juga teman-temannya dan juga dari orang tua tersebut. Pak, kapan Pak Fatah akan memulai rencana ini? Rencananya akan saya mulai untuk besok. Baiklah Pak Fatah, sepertinya ini agak asik sekali ya kita berbicara ini, sudah berbagi kita. Apa yang Pak Fatah rasakan setelah kita ngobrol hari ini? Saya merasa lega dapat bercerita dengan Bu Dwi karena orang ini sudah menjadi tugas saya benar-benar menuntun mereka menjadi pribadi yang baik, dan terima kasih sekali Bu Dwi sudah mendengarkan cerita saya. Saya pengen sekali mendapatkan pandangan-pandangan tentang apa yang harus saya. Sama-sama Pak Fatah, senang sekali bisa mendengar cerita dari Pak Fatah. Sepertinya saya ingin sekali mendengarkan kelanjutan dari rencana Pak Fatah ini. Bagaimana kalau 2 minggu lagi kita ketemu sambil ngobrol-ngobrol santai, saya ingin mendengarkan cerita Pak Fatah lagi tentang kurit ini. Baik Bu, dengan senang hati. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Fatah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Ya, Bu Dwi, tadi saya sudah melakukan Bu Dwi sudah melakukan coaching dengan Pak Fatah, sudah saya amati. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Dwi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur dikta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa memberi coaching untuk menciptakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke, menurut saya sebagai observer Bu ya, tadi proses coaching tadi antara Bu Dwi dengan Pak Fatah sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Dwi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Fatah sehingga Pak Fatah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ini sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu Dwi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.